Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Li Farhan dengan NIM A1A025125, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dilakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Itulah pengertian dari hak. Namun, dalam hal kewarganegaraan, hak yaitu warga negara yang berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban memiliki pengertian, yaitu satu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan hak atau wewenang. Bisa diartikan bahwa kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan karena sudah mendapatkan hak, namun tergantung situasinya. Warga negara merupakan elemen fundamental dalam sebuah negara. Mereka bukan hanya penduduk biasa, namun juga pemegang hak dan kewajiban yang saling terkait untuk menjaga keberlangsungan negara. Hak warga negara merujuk pada kebebasan dan perlindungan yang diberikan oleh konstitusi, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk mendukung stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban ini. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara saling terkait dalam prinsip timbal balik. Hak memberikan kebebasan, tetapi kewajiban menjamin kebebasan itu tidak merugikan orang lain. Misalnya, hak kebebasan menyatakan harus diimbangi dengan kewajiban, menghindari kebencian yang dapat memicu konflik sosial. Dalam teori kontrak sosial, Reuseu, warga negara menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara untuk mendapatkan perlindungan yang kemudian diwujudkan melalui kewajiban bersama. Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? 1. Jika hanya menuntut hak tanpa melakukan kewajiban kekacauan, semua orang akan menuntut haknya untuk bebas, untuk sejahtera, untuk didengar, tapi tidak ada yang mau menaati aturan, tidak ada yang membayar pajak, dan tidak ada yang menghormati orang lain. Negara akan runtuh. 2. Jika hanya menuntut kewajiban tanpa melakukan hak, maka akan terjadi penindasan. Warga negara hanya menjadi sapi perah yang terus bekerja dan menaati aturan, tapi tidak mendapatkan jaminan kebebasan, perlindungan hukum, atau kesejahteraan yang layak. Ini adalah ciri negara otoriter. Bagaimana pelajar bisa menerapkan hak dan kewajiban? 1. Hak mendapatkan pendidikan. Contohnya, bertanya kepada guru saat ada materi yang tidak kamu pahami. 2. Hak berpendapat, bisa dengan cara memberikan usul atau kritik yang membangun saat rapat OSIS atau diskusi kelas. 3. Hak mendapatkan perlindungan, dengan cara melaporkan tindakan perundungan kepada guru atau kepala sekolah. 3. Hak berserikat, contohnya bergabung dengan ekskul yang kamu minati untuk mengembangkan bakat. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya meningkatkan karakter mahasiswa. Tidak dapat disangkal bahwa setiap negara membutuhkan pendidikan, tidak peduli apakah itu adidaya, maju, berkembang, atau terbelakang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan berfungsi sebagai pengukur utama seberapa baik suatu negara menjaga kesejahteraannya, perlindungan, dan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Peraturan yang menerapkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dibuat di Indonesia. Hal ini disesuai dengan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945
dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan siswa untuk menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kesadaran akan nilai muncul kembali dalam beberapa tahun terakhir, dianggap sebagai titik balik dalam pembangunan peradaban manusia. Tren ini mengglobal dan terjadi secara berkala di Indonesia. Pendidikan dan pembelajaran pengajar yang menggabungkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mulai muncul. Sekolah juga berusaha membuat lingkungan yang membantu siswa belajar nilai, etika, dan agama. Program dasar yang ditawarkan di sekolah dasar dan menengah adalah pendidikan karakter. Namun, sangat disayangkan bahwa penguatan pendidikan karakter seperti ini tidak dapat menyelesaikan masalah yang akut yang dihadapi warga negara Indonesia, yaitu pengembangan akhlak yang agung sebagai masyarakat Indonesia. Pendidikan telah diberikan di sebagai besar tingkatan, tetapi belum ada tanda-tanda kemajuan dalam kualitas manusia Indonesia. Oleh karena itu, solusi harus ditemukan tentang cara karakter positif dasar manusia dapat berkembang dengan baik. Intelektual muda bertanggung jawab atas masyarakat, bangsa, dan negara mereka. Mahasiswa adalah orang yang sangat cerdas, idealis, dan intelektual. Sebagai lingkungan cendekia, mahasiswa wajib mengimplementasikan nilai moral yang baik sesuai tingkatan intelektualnya. Pendidikan adalah usaha untuk membangun pribadi yang teladan dan tindakan moral yang baik yang diperhatikan oleh siswa akan muncul sebagai hasil dari usaha tersebut. Pendidikan sebagai alat memanusiakan manusia dikaitkan dengan dua misi, yaitu homogenisasi dan humanisasi. Kedua adalah proses yang penyeragaman pentingnya pendidikan untuk menetapkan manusia sebagai makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Dikatakan bahwa manusia dapat mencakupi kebutuhan biologis mereka seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk melakukan ini, pendidikan diperlukan untuk melacak manusia, memilih dan mengatur nilai-nilai mereka sesuai dengan sifat biologisnya. Berdasarkan kondisi karakter pemuda Indonesia yang sedang genting, sistem pendidikan harus terus ditumbuhkan dan dipelihara agar pemuda Indonesia memiliki kepribadian yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban mahasiswa untuk memastikan bahwa kehidupan orang aman, tenang, dan damai. Hak dan kewajiban harus diterapkan secara merata karena mereka adalah elemen yang saling terkait dan tak terpisahkan. Jika hak dan kewajiban tidak diubah, akan ada ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan sosial, ekonomi. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita perlu memahami posisi kita sebagai warga negara dan memahami hak dan kewajiban orang lain. Berikut adalah daftar hak warga negara dalam bidang pendidikan. Setiap warga negara memiliki hak sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi bagi warga negara yang memiliki kondisi fisik, emosional, mental, atau intelektual. Semua warga negara berhak atas pendidikan khusus. Orang-orang di daerah terpencil atau terbelakang, serta orang-orang yang memiliki bakat